Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore hari ini kita akan tetap berkuliah walaupun kita lihat situasi dan kondisi di luar sana. Hujan cukup deras di sore ini, tapi insya Allah untuk materi perkuliahan akan tetap saya berikan terkait dengan popularitas literatur teman-teman ya, atau saya menyebutnya sebagai sastra pop ya, atau sastra populer. Dan sebelum masuk ke sastra populer, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dan pengertian sastra populer itu sendiri. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama untuk bisa membuka perkuliahan kita di sore ini dengan berdoa secara bersama. Berdoa dimulai. Berbicara tentang sejarah sastra populer di Indonesia, sastra populer ini dimulai abad ke-19 ya, kalau untuk di Indonesia. Terutama kalau waktu itu adalah pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya, bahwa sastra populer pada masa ini itu bisa ditulis oleh semua kalangan, tidak terkecuali ya, tidak ada pengistilahan how culture or mass media ya. Jadi semuanya itu bisa menulis gitu, baik itu oleh kaum Indo-Belanda ataupun misalnya keturunan Cina ataupun kaum pribumi yang tentu saja menggunakan bahasa Melayu pasar, ataupun pada waktu itu pun juga keberadaan sastra populer yang sudah ada sejak lama tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat hasanah sastra di Indonesia ini. Bahkan di sini Lilis menulis dalam artikelnya bahwa perlukah periode sastra populer begitu, bahwa sastra populer ini telah tumbuh dan menepati kurun waktu tertentu ya. Jadi sastra populer pada masanya begitu ya. Setiap kurun waktu tertentu menunjukkan bahwa adanya ciri khas yang dimunculkan gitu dari kekhasan setiap kurun waktu tertentu. Misalnya di sini maka sastra dibagi ke dalam beberapa periodisasi ya. Yang pertama yaitu pada zaman kolonial, pada masa pemerintahan Belanda ya. Dan untuk contohnya ada beberapa karya ya, misalnya ketika tulisan-tulisan Kartini ya, yang waktu itu sehingga bisa menjadi populer dan bisa dianggap sebagai tulisan atau emansipasi wanita atau perempuan Indonesia ya. Terus periode 1950-an sampai 1968, terus periode 70 sampai 90 sampai periode reformasi ya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa sastra populer ada dan selalu hadir dalam kurun waktu tertentu ya. Dengan kata lain, kita dapat mengategorisasikannya yaitu sebagai periodisasi sastra Indonesia gitu ya. Lalu kita melihat bahwasannya periodisasi sastra ini ya, kita lihat bahwa dari awal angkatan Pujangga Lama ya, entah itu karyanya berupa sejarah, syair, kitab ataupun hikayat, lalu dilanjutkan kepada sastra Melayu lama ya. Ada satu karya ya, terjemahan, dan pasti kalian juga sudah tahu ya tentang Robinson Crusoe ya, yang mengelilingi bumi dalam 80 hari ya, yang mana kisah pelayarannya ini adalah terdampar di Pulau Kalimantan ya. Lalu setelah itu ada angkatan Balai Pustaka ya, yaitu terdiri dari para pelopor ya, diantaranya adalah Mirari Siregar, Nurarus, Muhammad Yamin, Sultan Iskandar. Lalu dilanjutkan kepada angkatan Pujaga baru, ada Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Armin Pane, Sanusi Pane ya. Terus angkatan tahun 45 ada Hairil Anwar, Idrus, Utoy Tatang Sontani, angkatan 950-an sampai 960-an. Itu ada apa namanya? Ada Pramudia Anantatur ya. Terus ada Situr Situmorang, NH Dini, Mohtarubis, Aji Prosidi ya, Anafis, Wesrendra, angkatan 66 sampai 70-an, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, Sutarji Kalzum Bahri, Gunawan Muhammad, Umar Hayyam, Putu Wijaya, angkatan 80, 90 sampai 90-an, YB Mangunwijaya, Sindunata, Hilman Hariwijaya, angkatan reformasi hingga angkatan 2000-an sampai hari ini. Ayu Utami, ada Seno Gumiraji Dharma, Dewi Lestari, Andrea Hirata, dan Habibur Rahman Al-Srozi, serta penulis yang lahir setelah abad atau setelah tahun 2000-an ya. Misalnya ada Terelie dan lain sebagainya. Nah, itu populer artinya beberapa tulisan itu populer pada masa kurun waktu tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai sastra populer begitu. Teman-teman bisa dipahami ya. Oke, jadi kita bisa mendefinisikan, dan di sini ada kutipan dari Hayyam terkait dengan sastra populer.
yaitu adalah semacam sastra yang dikategorikan sebagai sastra hiburan dan komersial. Sastra populer lebih mengarah kepada kebutuhan selera pembacanya. Karya ini akan dilupakan setelah muncul karya baru yang lebih menarik sesudahnya. Sastra populer sebagai sastra yang ditulis untuk selera populer dan kemudian dijajakan sebagai barang dagangan. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh karyanya, teman-teman ya. Ada Saman karya Ayu Utami, ada ayat-ayat cinta karya dari Habibur Rahman El-Surozi, terus ada karya dari HB Yasin 70 tahun, ada karya dari Hamka juga, tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Bahkan ini sudah difilmkan. Terus juga ada karya dari Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni ya. Dan beberapa karya lainnya yang tentu saja ini menjadi berpengaruh pada masanya. Bahkan ada beberapa karya yang dialihwahanakan menjadi film ya, dari novel menjadi film atau sebaliknya dari film menjadi novel. Nah, itu disebut juga sebagai satu bentuk atau pendefinisian dari sastra populer. Lalu untuk pengertian lain dari sastra populer di sini ditulis oleh Gritz ya, dalam artikel Kesenian Populer dan Tradisi Jawa, bahwa istilah sastra populer ini merupakan turunan daripada istilah kebudayaan massa yang terdapat dalam pengategorian kebudayaan menjadi kebudayaan elit adiluhung atau high culture dan kebudayaan massa atau mass culture ya. Jadi artinya di sini siapapun atau dalam semua kalangan itu bisa menulis dan bisa menempatkan tulisannya pada masa atau era tertentu ya, atau misalnya kalau sekarang ini berarti pada masa saat ini begitu. Oke, begitupun juga sastra populer di Inggris, teman-teman ya. Jadi Inggris sendiri dia mengalami 3 pembebakan periodisasi sastra, Old, Middle, dan Modern ya. Hanya di sini ada beberapa pembabakan ya, yang mana Old itu terdiri Old English Literature itu dari abad ke-6 sampai abad ke-11. Lalu untuk Middle itu mulai dari akhir daripada abad ke-10 sampai dengan memasuki masa abad ke-15 ya. Lalu di sana ada mulai abad Renaissance, di mana di sini adalah Inggris mengalami transisi daripada abad pertengahan ke abad modern ya, yaitu abad ke-15 sampai abad ke-19. Nah, di atas abad ke-19 maka sastra populer di Inggris itu mengalami pada masa modern gitu ya. Jadi kalau untuk karya-karyanya tentu saja sudah sangat banyak ya, bahkan saya kira teman-teman juga sudah melihat beberapa film ya, dan di sini sudah terlihat ya ada beberapa contoh. Di antaranya ada karya dari Hamlet ya, dan kita mengetahui bahwa Hamlet itu adalah termasuk salah satu karya daripada yang ditulis oleh Shakespeare pada masa abad Renaissance. Lalu selanjutnya ya ada karya dari Charles Dickens yaitu Oliver Twist ya, dan itu sudah ada adaptasi revolusi industri gitu ya, dan di sini berarti kita mengetahui bahwa adanya kemajuan-kemajuan yang dialami pada masa periodisasi tertentu di dalam pembabakan atau periodisasi terkait dengan sastra ya, dan ini menandakan bahwa sastra populer itu diminati oleh semua kalangan pada masa kurun waktu tertentu. Artinya berarti ada masa pada masanya itu dikatakan sebagai populer. Selanjutnya, jadi kita bisa mendefinisikan bahwa sastra populer ini adalah sebagai what the unsophisticated reader has chosen for pleasure. Dengan demikian bahwa menurutnya sastra populer ini merupakan bacaan para pembaca dari kalangan manapun, bahkan dari kalangan biasa, entah itu apakah dia high culture or mass media yang sifatnya adalah untuk hiburan. Dan sastra populer adalah sastra yang dihasilkan dan diciptakan dengan tujuan untuk memenuhi selera orang ataupun masyarakat ya, yang fungsinya adalah sebagai hiburan dan tentu saja didistribusikan sebagai produk atau industri, terlepas komoditi ya, apakah dia itu bersifat komersil atau tidak, tapi
memang hal ini sudah menjadi wacana umum teman-teman ya. Jadi sastra populer itu memiliki sifat yang bersifat komersil begitu. Artinya dipertimbangkan ya. Sastra populer meliputi sastra tulis dan sastra lisan. Nah, selanjutnya teman-teman ada satu penugasan, mohon untuk bisa diperhatikan bahwa di sini untuk tugasnya, bentuk penugasannya adalah membuat artikel sastra populer. Jadi menurut Anda